Perkenalkan, nama saya Rafael Davin dari jurusan Sistem Informasi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi efektivitas metode pengadaan kontak terhadap kinerja proyek konstruksi. Menurut Erickson dan Westerberg, industri konstruksi menyumbang sekitar 7-10% dari produk domestik bruto di banyak negara di dunia. Erickson lebih lanjut mencatat bahwa proses konstruksi memiliki hubungan maju dan mundur karena melibatkan sejumlah besar pihak seperti klien, pemangku kepentingan, kontraktor, regulator, dan pemasok. Hal ini berdampak pada masyarakat dalam hal lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Metode pengadaan yang dipilih akan menentukan tingkat kolaborasi dan integrasi pihak-pihak yang terlibat. Sebuah studi yang dilakukan oleh Babu et al. Menyimpulkan bahwa penggunaan berbagai metode pengendalian proyek dan pakai perangkat lunak belum mencapai tujuan kinerja proyek. Ia mengindikasikan bahwa kebutuhan manusia memengaruhi kinerja proyek konstruksi yang mengakibatkan proyek menjadi mahal dan panjang dan merekomendasikan sebuah studi tentang bentuk pengadaan alternatif di mana konsorsium bertindak sebagai satu titik tanggung jawab yang dapat meningkatkan kinerja proyek dibandingkan dengan hubungan terpisah tradisional antara konsultan independen dan tim konstruksi. Ia menilai persepsi kontraktor dan konsultan tentang faktor-faktor ini, tapi studi tersebut tidak membahas isu utama tentang bagaimana metode pengadaan alternatif dapat meningkatkan kinerja proyek konstruksi. Peneliti mengembangkan kerangka kerja pengadaan yang efektif melalui evaluasi efek berbagai metode pengadaan kontrak untuk memfasilitasi kinerja proyek konstruksi di Kenya. Ia menetapkan hubungan antara metode pengadaan dan kinerja proyek konstruksi, mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor umum yang memengaruhi pemilihan metode pengadaan untuk proyek konstruksi yang menghasilkan keberhasilan dalam proyek. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pengadaan konstruksi. Beberapa perubahan yang terjadi dalam industri konstruksi adalah meningkatnya kompleksitas dan ukuran proyek konstruksi, teknologi informasi yang digunakan, pertimbangan politik dan sosial, serta tantangan finansial sebagaimana yang dijelaskan oleh Fonsi dan Tuala. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa perubahan ini telah mengarah pada pengembangan sistem pengadaan alternatif selain sistem pengadaan tradisional yang terkenal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gadamsi, banyak klien tidak puas dengan metode pengadaan tradisional karena kekurangannya dan mencari model pengadaan alternatif untuk memenuhi tuntutan proyek yang dinamis. Dalam penelitiannya, Ahmad et al. Mengkategorikan faktor-faktor yang mengarah pada keberhasilan proyek sebagai kualitas, waktu, keuangan, perencanaan, dan desain proyek, dan lingkungan hidup. Yang menghubungkan faktor-faktor ini dengan pemangku kepentingan proyek seperti klien, konsultan kontraktor, dan faktor eksternal. Faktor-faktor yang terkait dengan klien memiliki dampak terbesar pada keberhasilan proyek. Faktor klien terutama dalam hal pembiayaan proyek, pengambilan keputusan, dan perubahan desain sama konstruksi. Konsultan memengaruhi keberhasilan proyek dengan keterlambatan dalam desain dan persetujuan, kesalahpahaman terhadap persyaratan klien, pengawasan pekerjaan yang buruk, dan data kelayakan yang tidak memadai. Ia mendasarkan faktor-faktor tersebut pada metode pengadaan terpisah atau tradisional meskipun sebagian besar faktor ini dapat diatasi jika peneliti mengadopsi bentuk pengadaan konstruksi alternatif. Lalu beberapa metode pengadaan konstruksi diantaranya terdiri dari metode tradisional. Hal ini disebut sebagai metode pengadaan tradisional karena telah digunakan sebagai metode pengadaan utama sejak lama oleh sebagian besar klien konstruksi di industri ini, sebagaimana diamati oleh Fonsi dan Tuala.
kalian menandatangani dua kewajiban kontraktor. Satu, dengan profesional desain yang menyediakan lembar spesifikasi dan bill of quantities dan yang lainnya, dengan kontraktor yang mengembang tanggung jawab untuk membangun proyek. Kontraktor terlibat pada fase terakhir dari fase implementasi, tetapi tidak pada tahap awal pengambilan keputusan. Ia dianggap sebagai pebisnis yang bertujuan untuk meraup keuntungan besar dari proyek melalui variasi dan konsultan sebagai pengawasan yang bertujuan untuk mengendalikan biaya proyek yang menyebabkan hubungan yang sering bertentangan dalam proyek tersebut. Lalu ada metode pengadaan desain dan bangun. Metode pengadaan desain dan bangun, kontraktor bertanggung jawab penuh atas desain, penetapan spesifikasi, dan penyediaan biaya konstruksi suatu proyek. Kalian membuat perjanjian kontraktual dengan satu organisasi yang menjadikannya prosedur satu langkah. Resiko proyek secara keseluruhan berada di tangan kontraktor yang menjamin kesesuaian proyek dalam hal desain dan konstruksi proyek. Keuntungan dari metode ini adalah meningkatkan inovasi untuk memenuhi harapan klien. Kontraktor menggunakan daya beli dan pengetahuan pasarnya untuk mengurangi biaya proyek dan ada kepastian biaya kontrak tetap sebelum dimulainya proyek. Seperti yang dianjurkan oleh Davis et al., ada pengurangan periode kontrak karena integrasi desain dan konstruksi yang menghasilkan pemrograman yang lebih efektif dan memberi klien satu titik tanggung jawab. Kerugian utamanya adalah kesulitan mengevaluasi tanda kompetitif secara realistis dan membuat perubahan setelah penandatanganan kontrak terbukti sulit dan mahal. Karena kontraktor menetapkan spesifikasinya sendiri, proyek dapat dibangun dari bahan yang kualitasnya buruk agar kontraktor tetap dalam batas biaya proyek. Lalu ada metode pengadaan manajemen. Ini adalah metode pengadaan di mana organisasi manajemen mengadakan layanan konsultan untuk merancang, menentukan, dan menyediakan biaya proyek, dan organisasi mengelola operasi proyek yang dilaksanakan oleh kontraktor. Pemberi kerja melibatkan seorang manajer untuk bertindak atas namanya untuk secara profesional memprogram, mengordinasikan, dan mengelola kegiatan desain dan konstruksi proyek. Tim desain dan kontraktor semuanya berada di bawah manajer yang menyediakan hubungan dengan klien. Pengaturan kontrak ini meningkatkan pemulihan yang lebih awal di lokasi dan mencapai penyelesaian yang lebih awal. Karena gambar dan detail diselesaikan saat pekerjaan berlangsung, klien diberikan kesempatan untuk mengubah desain proyek melalui manajer. Aktivitas langsung klien diminimalkan di lokasi. Kontrak manajemen, manajemen konstruksi, dan manajemen proyek merupakan bentuk-bentuk variasi dari metode ini. Dalam kontrak manajemen, kontraktor mengadakan kontrak langsung dengan semua kontraktor pekerjaan dan bertanggung jawab penuh atas proyek dalam hal risiko dan tanggung jawab. Dalam manajemen konstruksi, kontraktor dibayar untuk mengelola, merancang, dan melaksanakan proyek secara profesional. Dan yang terakhir adalah metode pengadaan kolaboratif. Metode pengadaan kolaboratif terdiri dari aliansi dan kemitraan publik swasta. Peneliti dalam studi ini hanya mempertimbangkan kemitraan publik swasta dan menangani metode kolaboratif. KPS adalah pengaturan yang menjadikan sektor swasta bertanggung jawab atas penyampaian penuh proyek termasuk investasi modal, konstruksi, operasi, pengembalian, dan rehabilitas aset milik publik, sementara sektor publik bertanggung jawab atas penyediaan tanah dan menetapkan standar kinerja yang mencakup pengaturan harga dan kualitas layanan. Ini adalah kontrak jangka panjang yang disebut sebagai konsesi berdasarkan kinerja, di mana sektor swasta mengambil risiko proyek besar. Mitra swasta mengoperasikan fasilitas selesai untuk memulihkan modal yang diinvestasikan dan kemudian mentransfer proyek ke entitas publik.
kualitas proyek dipastikan karena pihak swasta bermaksud untuk meminimalkan biaya pembelian saat operasikan fasilitas untuk mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan. Kemitraan merupakan strategi pengadaan yang tepat untuk mengalokasikan risiko pada proyek konstruksi dan pekerjaan sipil berskala besar yang memfasilitasi inovasi, penghematan biaya, dan keterlibatan kontraktor sejak dini. Ia memastikan bahwa sistem ini mahal dan rumit untuk disiapkan dan hanya dapat diterapkan untuk proyek besar dan rumit dengan nilai tinggi. Berikut ini adalah beberapa dampak faktor-faktor keberhasilan proyek terhadap metode pengadaan yang berbeda. Yang pertama adalah waktu. Dalam proyek konstruksi, waktu adalah durasi antara konsepsi dan penyelesaian proyek sebagaimana didefinisikan oleh Erikson. Waktu sangat penting baik dalam hal penyediaan uang fungsional maupun perolehan pendapatan. Ketika mempertimbangkan waktu sebagai faktor penting, metode pengadaan akan mempengaruhinya sebagai berikut. Kontrak manajemen yang cocok untuk klien swasta yang ingin mengurangi durasi proyek untuk meminimalkan gangguan pada properti yang sudah ada yang sedang beroperasi, desain dan pembangunan untuk klien swasta yang membutuhkan pengembalian investasi yang cepat, dan metode tradisional yang cocok untuk entitas publik dan swasta dalam upaya untuk mengendalikan durasi proyek secara keseluruhan karena semua operasi diatur oleh prosedur yang ketat. Lalu ada kualitas. Kualitas adalah tingkat di mana karakteristik di dalam suatu fasilitas memenuhi persyaratan klien yang ditetapkan dan spesifikasi dan ketentuan kontrak. Erikson lebih lanjut mencatat bahwa metode tradisional menghasilkan kualitas tertinggi karena proyek-proyek dilakukan secara kompetitif dan setiap paket pekerjaan dikerjakan oleh tim-tim dengan klien tersebut. Kualitas dalam hal desain dan pembangunan sedikit terpengaruh karena tim perancang juga merupakan satu-satunya yang membangun sehingga kualitas dapat dipromosikan dengan mengorbankan penyediaan awal kontrak manajemen cocok untuk tingkat kualitas yang tinggi. Untuk kepastian harga, untuk desain dan pembangunan, ada biaya pasti yang hanya dapat dicapai jika desainnya terperinci sejak awal. Sedangkan untuk metode tradisional, harga tender pasti akan ditetapkan sejak awal tetapi dipengaruhi oleh fluktuasi biaya tenaga kerja dan material. Sementara dalam kontrak manajemen, Erikson berpendapat bahwa klien dapat memulai proyek berdasarkan rencana biaya, gambar, dan spesifikasi saja. Lalu untuk kompetisi, produk penuh gambar proyek, tagihan kuantitas, dan dokumen tanda lainnya dalam metode pengadaan tradisional meningkatkan persaingan karena para penawar mengajukan penawaran atas dasar yang sama seperti yang dikemukakan oleh Erikson. Dan metode desain dan bangun, sulit bagi klien untuk membandingkan proposal baik dari segi desain maupun biaya karena tidak ada dasar yang seragam untuk perbandingan yang membuat persaingan menjadi sulit. Dengan menggunakan kontrak manajemen, persaingan harga terutama terjadi pada penunjukan tim manajemen dan paket pekerjaan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab bagi klien publik. Tanggung jawab bukanlah kriteria utama yang memengaruhi pemilihan metode pengadaan karena klien perlu mematuhi persyaratan pemodal untuk memilih penawar terendah serta memenuhi persyaratan akuntabilitas publik. Sedangkan bagi sektor swasta sebagaimana yang dianjurkan oleh Erikson, hal ini merupakan faktor utama karena akuntabilitas dan nilai uang. Lalu ada untuk koleksi data dan analisis. Desain survei digunakan untuk mengumpulkan data dari lingkungan alami non-adaptif. Kuesioner merupakan alat utama yang digunakan untuk mengumpulkan data. Kuesioner diberikan kepada arsitek, surveyor, kuantitas, manajer proyek, insinyur, dan petugas pengadaan yang merupakan pengambil keputusan utama dalam industri selama konsepsi proyek. Menurut hasil, metode pengadaan tradisional paling banyak digunakan
diikuti oleh manajemen konstruksi, kemitraan publik swasta, dan yang dikelola secara langsung. Sistem turnkey, desain dan bangun, dan hibrida paling sedikit digunakan dalam industri ini. Bagian alasan yang dikaitkan dengan hal ini adalah faktor risiko dan bagi klien. Di antara 24 faktor yang diinterogasi yang melalui pemilihan metode pengadaan, berikut ini dapat skor tinggi dan urusan manfaat: harga kontrak pasti, persaingan harga, metode pendanaan, kompleksitas proyek, durasi kontrak pasti, teknologi yang digunakan, fleksibilitas desain, alokasi risiko, pengaman kontraktor, lingkungan peraturan, urgensi proyek, kapasitas kontraktor, kebutuhan akan kontrol, dan bentuk standar kontrak yang tersedia. Menurut penelitian, indikator kinerja efektif adalah penyelesaian proyek sesuai biaya, pengerjaan berkualitas, ketepatan waktu, kepuasan klien, utilitas proyek, nilai uang, dan fungsionalitas. Kerangka kerja lalu untuk pengembangan framework, kerangka kerja adalah konseptualisasi hubungan antar variabel dalam penelitian yang ditunjukkan secara diagramatik. Dan penelitian dipastikan bahwa pilihan strategi pengadaan yang tepat dapat mengurangi biaya proyeksi konstruksi sebesar 5-10%. Ia mengidentifikasi bahwa pengalaman klien merupakan faktor paling penting dalam menentukan kriteria pemilihan dan pilihan akhir metode pengadaan untuk proyek tertentu. Untuk mengembangkan strategi pengadaan menurut Ostwald, faktor-faktor berikut perlu dipertimbangkan, yaitu memahami proyek secara menyeluruh dalam hal pendorong dan risiko utama, menilai urgensi proyek dan kemampuan pasar, mengevaluasi metode penyampaian pengadaan, melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan lainnya di awal perencanaan proyek dan proses pengembangan, menentang hasil untuk mencapai hasil yang diinginkan, dan menggunakan teknik analisis praktis dalam proses pengambilan keputusan. Perlu peneliti juga mengidentifikasi manfaat-manfaat berikut dalam mengembangkan kerangka kerja, yang terdiri dari membantu konsultan dan klien dalam menganalisis karakteristik proyek untuk membuat metode pengadaan yang tepat untuk proyek yang diusulkan, menyediakan pendekatan yang konsisten dan sistematis untuk pemilihan metode pengadaan, peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang metode pengadaan alternatif yang memfasilitasi kriteria pemilihan yang lebih luas untuk hasil proyek yang lebih baik, dan kerangka kerja akan berikan pedoman bagi klien publik, terutama pemerintah daerah, untuk pilihan yang tepat dalam mengerjakan proyek konstruksi. Sebagai manfaat bagi industri, kerangka kerja tersebut akan memberikan peluang untuk menggunakan metode interaktif yang menciptakan inovasi bagi industri konstruksi, serta mengalokasikan risiko kontraktor kepada para pihak berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang diperoleh dari penelitian. Kesimpulannya adalah studi ini menyimpulkan bahwa metode pengadaan tradisional masih lazim digunakan dan diadopsi oleh mayoritas konsultan dan klien sebagai metode pengadaan utama, meskipun metode ini dikritik karena durasinya yang panjang dan pembengkakan biaya, ditambah dengan hubungan yang tidak harmonis di antara para pihak. Hal ini menjadi hambatan utama dalam penerapan metode pengadaan alternatif. Sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.